Shalom Bapak Ibu. Ada yang diberkati sepanjang minggu ini, amin. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita satukan hati sebelum kita memulai ibadah. Sungguh kami sangat bersyukur ya Bapak, penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu, dan anugerah-Mu ya Bapak. Sehingga di pagi hari ini Bapak, kami anak-anak-Mu bisa datang mencari wajah-Mu, memuji serta menyembah Engkau ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga di tempat ini Bapa. Engkau suci kuduskan ya Bapa. Layakkanlah kami, anak-anak-Mu, para umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang setia beribadah dari rumah masing-masing ya Bapa, untuk bisa masuk ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di pagi hari ini Bapa. Berkat untuk hamba-hamba-Mu yang nantinya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan dan kerinduan hati-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua yang siap memulai ibadah ini. Dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Ya, mari Bapak Ibu bersama-sama kita satukan hati kita. Kita datang menyembah Tuhan, kita datang memuji Tuhan, kita tetap setia di dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan sepanjang umur hidup kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus. Makasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Mari katakan dalam kesesakan, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghiburkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber
kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghiburkan aku. Oh, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh Yesus, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghiburkan aku. Yesus Tuhan, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghiburkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh Yesus Tuhan, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghiburkan aku. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih oh Yesus. Oh
kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di setiap jalan hidupku. Oh, betapa hatiku merindukan-Mu. Jamah kami dengan Roh-Mu Tuhan. Oh, kuasa-Mu penuhi setiap kami. Tuhan, ku mau setia, ku mau setia di dalam-Mu. Ya Tuhan, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama, mari angkat suara kita. Mari kita memuji Tuhan, tinggikan namanya, sebab Dia yang layak, sebab Dia yang berkuasa sampai selamanya. Tuhan, Dia agung dan mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari bersama-sama katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan penolong, penolong yang selalu setia. Oh, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari bersama-sama katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan
Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yesus segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. We praise you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Oh, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kuasa-Mu berlimpah dalam setiap hidup kami Tuhan. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami di saat kami sendirian Tuhan. Kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau memegang tangan kami, Engkau menguatkan kami Tuhan. Kami tidak takut. Engkaulah juru selamat kami. Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati kami Tuhan. Engkau menyediakan semuanya bagi kami yang mengasihi-Mu. Bapa, di pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Damai sukacita-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Kiranya kami hidup menjadi berkat. Kami hidup mengasihi sesama kami Tuhan. Pakai setiap hidup kami menjadi berkat dan alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang mengasihi Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu serkasih Tuhan Yesus. Shalom. Saya percaya kita semuanya bersama-sama beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan hadir dalam setiap hidup kita. Tuhan mencurahkan berkat yang luar biasa yang tidak pernah Dia curahkan bagi setiap hidup kita. Dia menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya kita akan bersuka cita karena kebaikan Tuhan menjadi kehidupan kita. Kemenangan Tuhan Tuhan berikan bagi setiap kita sehingga kita berjalan terus maju, tidak pernah terjatuh. Karena Tuhan selalu menolong kita. Amin Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita akan memuji-muji Tuhan. Kita bersuka cita bersama-sama bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan, memuji-muji Tuhan kita, meninggikan nama Tuhan. Sama-sama katakan, datanglah
kebaiknya, dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Datanglah kebaiknya, dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Berikan tepuk tangan lebih dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya percaya orang memuji-muji Tuhan, hatinya bersuka cita, Tuhan yang berkati dengan berlimpah-limpah. Amin. Saya percaya segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan, karena Allah kita sanggup menyelesaikan segala masalah kita. Mari kita memuji-muji Tuhan kita. Come on. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua
sediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita mau beri yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur, yang memberikan persembahan, dapat melalui transfer bank maupun scan kode QR yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini, katakan: meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, kami percaya Tuhan, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan kami, pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin
itu yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama-sama angkat suaramu, katakan yang tak mungkin bagiku, semuanya mungkin bagimu Tuhan. Semua mungkin bagimu. Oh, hanya Engkau jawaban hidupku. Apa yang tak pernah kami lihat, yang tak pernah ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom jemaat GBI My Family yang dikasih Tuhan, baik yang berada di Grand Palladium, Negara ataupun Tiara. Selamat berjumpa dengan saya Jarod Wijanarko dari keluarga Indonesia Bahagia di Jakarta. Hari-hari ini kita harus berada di rumah, dan hari ini pun kita beribadah di rumah dan belajar Alkitab dari rumah. Terima kasih untuk Pak Lugimin yang memberikan kesempatan saya untuk melayani gereja ini, sehingga saya bisa ada kesempatan untuk berbagi kehidupan. Kiranya pada masa pandemi ini Tuhan melindungi, memberkati saudara dengan berkat-berkat yang kekal dan ilahi. Semoga firman Tuhan yang sebentar saya akan sampaikan hari ini menjadi kekuatan dan inspirasi untuk hidup saudara hari ini, hidup di masa pandemi, masa corona, tapi kita merasakan berkat-berkat dari Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kita tetap ada persekutuan antara orang percaya, gereja di rumah, justru kita kembali seperti gereja mula-mula, di mana mereka beribadah di rumah. Nah, dalam situasi PSBB atau karantina di rumah, isolasi mandiri, saya ingin mengajar tema hari ini mengenai keuangan keluarga masa corona. Tentu bukan keuangan di mana kita bicara investasi, saham, ekonomi perusahaan, walaupun saya seorang pengusaha, saya akan bicara praktis mengenai keuangan keluarga, bahkan sebuah pelajaran mengenai survival, ya, di mana kita bisa bertahan pada masa-masa sulit karena COVID ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur kami diberi kesempatan hidup dan kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah di rumah. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu menjadi kekuatan dan tuntunan dalam hidup kami. Kami siap belajar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, pelajaran kita adalah mengenai keuangan keluarga masa corona. Dan saya akan menyampaikan dalam sebuah presentasi PowerPoint yang sekali-sekali akan saya tayangkan supaya sistematikanya menjadi lebih mudah, ya. Sebelum era corona, kita sudah masuk dalam era milenial, di mana digitalisasi dalam segala hal telah banyak membunuh jenis usaha dan produk yang tidak mengikuti
secara digital. Nah, maka muncullah artikel-artikel, seminar, segala macam yang berjudul Millennial Kills Everything. Nah, tapi keadaan ini seperti dipercepat atau dipaksa oleh keadaan PSBB yang sehingga yang tidak digital tidak ada ampun lagi. Ini membuat percepatan, tadinya sudah sangat cepat, bahkan bukan revolusi lagi, tapi shifting, menjadi harus lebih cepat lagi. Nah, sehingga ini berdampak mal-mal yang terpaksa tidak boleh dibuka gitu ya. Nah, tentu saja kalau nanti dibuka pun jangan-jangan yang punya toko sudah nggak bertahan, udah nggak kuat, cash flow-nya sudah habis untuk membayar pesangon, gaji, operasional, bahkan untuk bertahan hidup, karena kita nggak tahu ini kita sudah berlangsung 2,5 bulan lebih dan masih berapa bulan lagi. Maka saya percaya ini membuat sebuah rintian gitu ya, yang muncul ke permukaan adalah rintian Bang Ojol. Kenapa muncul di permukaan? Karena dia punya gadget, bisa foto dirinya, broadcast kemana-mana, tapi sebenarnya Bang Ojol ini hanya menjadi puncak dari gunung es ya, yang sering diberikan istilah kasihan Bang Ojol, tapi yang tidak kelihatan. Tukang beca nggak punya gadget, dia nggak bisa foto lalu broadcast. Demikian juga penjaga souvenir di tempat-tempat pariwisata dan segala perusahaan jenis usaha lainnya terdampak karena roda ekonomi berhenti. Tapi roda kehidupan tidak berhenti, tagihan tidak berhenti, hidup harus berjalan, perut harus makan. Maka ini membuat yang namanya keadaan betul-betul tidak normal. Tiba-tiba toko harus tutup, mall harus tutup, pabrik-pabrik yang tutup. Pegawainya berapa? Kalau pegawainya 1.000 aja UMR 2,5 juta, maka 2,5 miliar harus ada, padahal tagihan nggak tertagih, barang menumpuk di gudang, kecuali kalau industrinya industri yang memang saat ini dibutuhkan gitu ya. Industri apa yang dibutuhkan saat ini? Misalnya obat, vitamin. Wah, malah tiba-tiba mau beli vitamin ini, habis. Mau beli ini, nggak ada stok. Ya, mungkin saat ini industri seperti itu tertawa lebar. Ya. Atau mungkin mendadak semua orang cari desinfektan. Ya, itu stoknya habis. Ya, saat itulah mendapat omset yang luar biasa. Atau yang saya pakai hari ini, Zoom, pemiliknya hanya dalam waktu 2-3 minggu naik 65 triliun, tapi ini kan sangat sedikit yang mengalami pelipat gandaan seperti ini. Mayoritas menjerit mengalami kesulitan. Nah, ini juga dialami sebenarnya bukan hanya yang miskin ya, dapatnya wah enak orang kaya atau enakan yang usahanya besar. Justru perusahaan-perusahaan besar mengalami resesi. Beberapa pengusaha ketemu saya, Pak, saya ini nggak gila aja udah bersyukur. Karena tagihannya kalau yang ekonomi bawah ya gimana akhir bulan ini bayar kontrakan rumah gitu ya, 1 juta 2 juta. Yang ekonominya besar gimana ini giro yang nilainya miliaran ini sudah terlanjur dibuka ini, kalau nggak ada isinya dipilotkan, dan yang nagih nggak mau tahu lagi lah, menghadapi teror, menghadapi cash flow, menghadapi demo pegawai itu kalau kasih bilang kalau nggak gila aja udah mengucap syukur. Mengalami resesi global yang luar biasa. Sementara itu para pegawai juga stres ya, karena sudah banyak yang di PHK dan mendengar dia akan kena juga, maka gelombang kebangkrutan tentu akan membuat efisiensi, dan itu pastinya akan membuat banyak orang akan terkena PHK. Ini membuat semua orang banyak mengalami yang namanya susah. Nah, kalau bicara susah, maka sebenarnya bukan cuma kamu yang susah. Saya bikin gambar yang dulu saya upload di Instagram saya ya, bahwa yang namanya susah ini sebenarnya bukan cuma kamu, semua orang mengalami kesusahan dalam levelnya masing-masing. Nah, contohnya, kalau yang tadi saya bilang orang yang income-nya mingguan, ya maka dia susah minggu ini gimana. Tapi pengusaha besar, dia juga bingung nih, bulan ini bisa bayar karyawan nggak gitu. Nah kalau ini sampai keadaan 3-4 bulan, kayaknya pilot bangkrut udah di depan pintu. Nah ini benar-benar membawa semua orang. Ya, maka saat ini semua orang boleh katakan, kecuali tadi saya sebut beberapa jenis industri yang malah mengalami booming, maka semua orang sedang mengalami susah. Jadi bukan cuma kamu yang susah, lebih baik stop mengeluh. Kenapa? Kita mau mengeluh sama siapa? Kepada orang yang kepadanya kita mengeluh, dia pun lagi stres, bisa-bisa dia malah marah lagi, ngamuk kita keluhin. Jadi ini adalah keadaan yang kita hadapi bersama. Stop komplain, tapi mari kita belajar hidup.
Hidup apa yang hendak saya ajarkan hari ini atau juga yang saya mulai hidupi? Filipi pasal 4 ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus pun pernah berlimpah, Paulus pernah kekurangan, dan Paulus mengajarkan, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Karena memang ada sebuah prinsip dalam hidup ini. Sepertinya kurang, tapi kalau dicukupkan, berapapun cukup. Ada firman Tuhan lain yang mendukung konsep ini, misalnya Ibrani 13 ayat yang ke-5. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kalau kita mencukupkan diri, maka Tuhan akan menyertai. Tapi kalau kita tidak mencukupkan diri, maka logikanya sama. Ya, logikanya kalau kita mencukupkan diri, kan Tuhan menyertai dan tidak akan meninggalkan. Berarti kalau kita nggak mencukupkan diri, Tuhan meninggalkan. Jadi sebenarnya kita perlu belajar mencukupkan dengan yang ada. Tapi mana cukup, Pak? Saya biasa hidup ini 1 bulan katakanlah 5 juta, sekarang cuma 2 juta. Saya biasanya sebulan itu 10 juta malah, Pak. Sekarang cuma 2 juta. Saya katakan firman Tuhan tidak mungkin salah. Kalau firman Tuhan mengajarkan, cukupkanlah dengan yang ada, maka kita pasti bisa mencukupkan dengan yang ada. Caranya gimana? Ya grounded aja, ya. Diturunkan level hidup kita. Kita ini hidup biasa di level mana, ya? Maka kita turunkan. Saya punya pernyataan atau punya pelajaran begini, hidup ini murah. Yang mahal itu gengsinya. Jadi sebenarnya kalau kita nggak gengsi, hidup ini murah, gitu ya. Misalnya, Bapak seorang pengusaha yang biasa makan di restoran, di hotel, gitu ya. Sekarang mau pergi ke warung sebelah tuh, pinggir sungai itu, ya. Dia masih buka tuh, supir taksi, bang ojol, pada mampir di situ makan. Itu cuma nggak sampai 10.000 tuh satu paket, gitu. Malu nggak, ya kan? Kalau malu, hidup ini mahal, ya kan? Tapi kalau nggak malu, hidup ini murah. Udah, pakai aja celana kolor, kaos oblong, jalan kaki ke situ, makan. Cuma mungkin yang jual agak pangling juga. Kayaknya kok wajah nggak pernah kemari ya. Wajahnya putih lagi imut-imut. Ya, jadi sebenarnya hidup ini murah, tapi yang mahal itu gengsinya. Kalau saya emang sudah lama nggak punya gengsi, saya udah mati, tapi Tuhan Yesus yang hidup dalam diri saya. Jadi saya pengusaha, ya memang usaha saya sekarang juga terkena dampak. Tapi dulu waktu usahanya masih hebat, dengan pegawai 200 orang lebih, punya stoknya si 230 kabupaten, membernya 500.000, wah puncak kejayaan bisnis. Saya tuh biasa tuh sama supir, makan di mana aja gitu, makan nasi kucing, tahu nasi kucing, cuma 5.000. Jadi makan itu murah, kita bisa minum aqua yang 30.000 di restoran hotel berbintang 5 gitu, atau kita minum cuma 500 perak. Kita bisa minum kopi di kafe yang 40-50 ribu, atau kopi asli tuh bro itu cuma 1.000 perak. Bener saudara, beli kopi asli Toraja, kopi asli dari Aceh, itu dibikin sendiri ya. Satu bungkus kan 40.000, jadi 10 bungkus lebih, ya 10 gelas lebih, ya nggak keren dong Pak, ya makanya saya beli gelas Starbucks, isinya tubruk. Jadi sebenarnya hidup ini murah, tapi yang mahal itu gengsinya. Mau batik yang harga 4 juta juga ada, tapi pakai batik 200 ribuan gitu. Saya pede tuh. Yang saya pakai nih, kadang dikasih jas, muncul di televisi, nggak masalah, emang hidup ini murah kok. Tapi yang mahal tuh gengsinya. Nah, maka maksud saya begini, di era susah ini, kita memang harus mau tidak mau, saudara, kecuali Anda memang duitnya banyak banget, bisnis Anda selama ini membuat Anda punya tabungan bisa triliunan, 2 tahun juga nggak habis ya, tentu khotbah saya ini menjadi Anda bahagia lah, nggak usah dengerin lah tuh orang gitu ya. Tapi kalau Anda juga mengalami dampak ekonomi dari keadaan seperti ini, maka kita perlu belajar yang langkah pertama yang saya ajarkan adalah penghematan atau grounded. Menurunkan tingkat kehidupan kita pada level yang terbawah yang kita bisa sanggup. Karena kita nggak tahu sampai kapan ini berhenti. Begitu COVID ini mulai terjadi, maka saya bilang sama istri saya, kita rapat, ya. Duit kamu ada berapa? Ya, sekian. Ini cukup buat berapa bulan? Kan kita ada pegawai, ada operasional gitu. Sekian bulan. Nah, ini gimana kalau kenyataannya nanti masih 3 kali lipat dari saldo yang kita miliki. Misalnya kita punya saldo buat 2 bulan. Nah, kalau sampai akhir tahun, bulan ketiga mati kita. Supaya nggak mati gimana? Nah, berarti mau nggak mau kita harus turunkan. Kalau selama ini kita bisa minum vitamin, suplemen, ya minum aja stok yang ada selama masih ada. Begitu enggak,
kita ganti ke herbal aja. Multi mineral, multivitamin juga ada tuh di daun kelor, saya nanam sendiri, makan aja kelor tiap hari. Jadi kita ada yang namanya sekarang ini saat darurat, maka kita hidup dalam pola darurat, survival spirit. Kita harus punya sikapnya dulu bahwa kita ini hidup dalam masa darurat, maka kita harus berhemat. Berhemat seberapa yang kita bisa hemat, yang sanggup kita lakukan. Karena untuk berjaga-jaga bahwa keadaan ini akan berlangsung lama, ya. Kecuali Anda imannya kuat, saya mau hardik ini virus ya, 2 minggu berhenti gitu ya. Kalau nggak berhenti gimana? Ya, maka lebih baik kita bersiap-siap untuk jangka jarak terjauh yang mungkin ya. Kata presiden atau kata analis, kata ilmuwan berlangsung sekian bulan atau sampai akhir tahun. Nah, Anda gunakan yang itu aja. Kalau ternyata lebih cepat cuma 2 minggu selesai, ya itu kasih karunia. Maka saya mau berikan nasihat dari bagian pertama. Saya biasa berceramah untuk membagi ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, bagian kita belajar mencukupkan dengan yang ada. Tuhan memberikan jalan keluar dan kekuatan. Kan tadi firman Tuhan sudah berkata bahwa kita mencukupkan dengan yang ada, maka aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Waktu kita belajar mencukupkan dengan yang ada, maka Tuhan memberi kekuatan. Kalau saya mungkin agak mudah dalam hal ini, karena jujur saya hidup dari bawah. Saya berangkat dari keluarga yang sangat miskin, orang tua saya hidup dari apa adanya, bahkan kalau nggak ada nasi, ya kami biasa makan tiwul, makan jagung, makan ubi hutan, gitu ya. Sekarang ada orang makan ubi hutan aja curhat di sosmed. Wah, judulnya, nggak sanggup beli beras, makan terpaksa penduduk makan ubi hutan. Ya. Kalau saya bikin caption, tak ganti tuh captionnya. Hidup sehat, gaya bebas, ya, pola organik. Ubi hutan itu berarti organik, itu kalau dikemas, di packaging, dikasih label ubi organik, itu harganya mahal, itu makanan mewah itu. Ya, daripada beras yang tidak sehat gitu ya, kalau sudah ada nggak ada kulit arinya, nggak ada bekatulnya. Maka sebenarnya tidak perlu merasa kayak sedih banget harus makan ubi gitu ya. Ubi itu makanan sehat, apalagi ubi hutan itu organik. Nah, bagi yang di daerah, justru saya yakin di desa-desa lebih bisa untuk survival karena makanan tersedia di alam. Yang di kota-kota ini yang pusing mau makan apa, saudara ya. Tapi saya percaya, kita pertama belajar apa tadi? Mencukupkan dengan yang ada. Itu bagian kita. Nah, bagian Tuhan memberikan kekuatan, sehingga apapun yang kita makan, mendatangkan kesehatan. Apapun yang kita minum, mendatangkan kesehatan. Itu maksudnya Tuhan akan memberikan kekuatan. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kalau kita sudah menurunkan tingkat pengeluaran kita, ya sekali lagi bahwa yang berhenti itu roda ekonomi, tapi bumi ini masih berputar. Artinya apa? Bumi ini masih ada kehidupan. Apa artinya kalau ada kehidupan? Masih ada pasar. Nah, selama masih ada makhluk manusia di muka bumi ini, maka saya percaya namanya pasar tidak pernah berhenti. Nah, untuk menyiasati atau sebagai langkah keduanya, saya ingin membacakan firman Tuhan. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Mazmur pasal 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, tadi kan saya katakan bahwa dunia ini masih berputar. Artinya kehidupan masih berjalan. Kalau kehidupan masih berjalan, orang tetap makan, artinya tetap ada pasar. Ya. Cuma cara menjualnya yang berubah, cara membelinya yang berubah, dan apa yang dibeli tentu juga berubah mengikuti keadaan. Dengan demikian, sebenarnya pada masa pandemi ini ada peluang, ada tantangan bagi mereka yang rajin, kata firman Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena itu mari kita melengkapi diri, pertama dengan menyiasati hidup berhemat, lalu kita mesti rajin. Rajin dalam hal apa? Ya rajin bekerja dah. Saya kasih kesaksian ya, ini foto waktu saya lahir. Kami lahir di keluarga miskin. Ini foto ayah saya di depan rumah, karena orang tua saya nggak punya rumah. Jadi dia menjagai tanahnya orang lain, dindingnya bambu, lantainya tanah, atapnya daun. Nah, dalam keadaan miskin seperti ini, ya kami survive gitu ya. Bahkan akhirnya saya diberkati Tuhan merantau ke Jakarta. Kalau Anda tahu Iva Dasyat, ya terkena dampak juga milenial ya.
Pak, bagaimana Pak orang miskin tapi akhirnya jadi punya usaha? Ya kami rajin bekerja, mulai dari jual sepatu, pernah jual beli mobil, pernah jual batik, macam-macam pernah dijual. Ya karena rajin, maka Tuhan memberkati. Kan tadi firman Tuhan berkata bahwa tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Itulah berkat orang yang rajin. Nah, lalu kalau sekarang mau rajin apa? Sekali lagi, dalam situasi seperti ini, orang tetap harus makan. Berarti orang akan beli buah, beli sayur, beli kentang, beli wortel, ya, dan tidak semua orang berani ke pasar. Nah, maka bagi saudara yang rajin, menurut saya ada peluang gitu ya, ya jualan aja itu. Kan saya nggak punya, Pak. Yang namanya orang dagang, kan ngambil orang lain, jual ke orang lain. Jadi, tentu saya ini tidak mengajarkan bisnis besar, yang untung besar. Bisa makan aja, pokoknya survive bulan ini makan. Dan mungkin skala usahanya juga nggak gede-gede banget. Ada cukup menangani satu komplek ya atau satu RW. Bagi orang-orang yang tidak berani untuk pergi keluar, Anda menawarkan, Anda yang keluar. Anda ngambil fee yang kecil aja, yang penting rajin kan. Jadi jualannya kan nggak punya platform. Saya nggak bicara yang besar-besar, jualan lewat WhatsApp, lewat Instagram, ya di WA group. Maaf ya Bu, aku mau nawari barang ini. Ya sekarang sih semua orang maklum kok. Ada yang jual durian, ada yang jual tahu, ada yang jualan pecel, ada yang jualan, dan orang ditawari juga nggak marah di grup. Kadang-kadang sekarang malah disarankan beberapa Instagram, malah orang yang biasanya endorse dengan tarif 1 kali posting 5 juta, sekarang dengan sukarela membantu orang lain, ya aku posting tempatku dah gitu. Jadi kenapa? Karena di tengah pandemi ini roda bisnis berhenti, tapi roda hidup kan jalan terus, orang tetap makan. Tapi tentu kita nggak bisa jualan baju, ya orang akan menghemat, berhenti untuk beli yang bukan kebutuhan pokok. Orang kan berhenti untuk membeli fashion, tapi yang namanya kebutuhan hidup sehari-hari, mana bisa kita, ini pandeminya sampai akhir tahun nih, ya sudah kita sampai akhir tahun nggak makan ya, mati sebenarnya. Orang tetap harus makan, maka kalau jual makanan, pasti tetap laku. Bagi yang miskin, benar beli makanan pokok tok saja, tapi kan banyak orang juga yang tidak miskin, yang masih mereka membutuhkan buah, jus, sayur, bahkan mereka masih cari cemilan. Maka sebenarnya bisa menjual apa saja. Bersyukurlah kalau Anda punya talenta, anaknya, istrinya, suaminya, pintar masak, bikin ini, bikin itu. Kalau bikin sendiri tentu marginnya lebih besar. Sekali lagi, saya tidak berbicara bisnis yang besar yang akan membuat Anda kaya raya. Tapi mau rajin berbuat apa saja yang diperbuatnya, Tuhan membuatnya berhasil. Artinya, kita harus punya sikap mental mau mengerjakan apa saja. Ibunya mungkin bikin bika ambon atau bikin snack ya. Begitu ada tetangga yang beli, ada ibunya temennya banyak, diarisan segala macam, waduh ada yang beli nih, bapaknya yang nganter. Nah, bapaknya ini direktur, manajer, tapi ke dalam ekonomi seperti ini kena krisis, kena PHK. Malu nggak nganter barang ya? Kalau bapak nggak malu nih, percaya saya nih, nanti waktu nganter barang nih, tetangga yang diantar, wih bapak sendiri yang nganter, aduh sampai saya malu nih bapak, aduh bapak mau nganter gitu, nanti bapak pergi nganter tuh, itu istri bilang sama suaminya, Pak, tuh lihat tuh, bapak itu nganter Pak, dia mau nganter. Ternyata ketika saudara orang yang rajin, Anda antusias, Anda mau bekerja apa saja, sikap itu Anda tularkan. Nah saya berdoa, sikap ini menular kemana-mana, bangkitlah gairah baru, bangkitlah gairah dagang, bangkit gairah usaha, skala keluarga. Ya emang zaman sekarang ibadah di rumah, bekerja di rumah, ya kan? Ya makanya usahanya di rumah juga, ibadah di rumah. Inilah saatnya ekonomi keluarga, ibadah di rumah, kerja di rumah, yang apa yang bisa dilakukan di rumah. Siapa tahu 2, 3, 4, 5 bulan ini menjadi fondasi yang ternyata nanti pada masa ketika wabah berhenti, PSBB dicabut, Anda sudah produknya makin ciamik, rasanya makin enak, itu tinggal pelipat gandaan. Bahkan mungkin pada masa ini pun sudah bisa terjadi pelipat gandaan, siapa tahu. Hanya dengan mencoba Anda tahu, tapi niatnya dulu. Anda mau bekerja apa saja, itu namanya orang rajin. Hanya orang yang malas yang mati. Selama orang mau rajin, dia bisa jualan apa saja, ya. Jualan kebutuhan pokok lah, kan di mana-mana dijual, Pak. Sekali lagi begini, ya, semua orang juga menjual. Tapi kalau krisis ini panjang, mungkin beberapa orang yang ekonominya di bawah nih masih sanggup nggak beli sabun bermerek? Jangan-jangan dia sudah nggak mampu beli sabun bermerek.
Kenapa Anda nggak bikin sabun curah? Ya kan? Itu namanya sabun cuci yang cair botolan, pakai botol bekas aqua yang setengah liter, yang 1 liter. Jadi itu dengan mudahnya membuat sabun itu gampang sekali. Sabun cair, sabun mandi, sabun apa saja. Asal Anda mau belajar sedikit ya di Google cara membuat sabun, selesai. Beli bahannya di mana? Masih ada, bisa dibeli dengan online. Jadi tentu tidak satu kompleks semuanya jualan sabun, ya kan? Anda lihat peluang apa yang Anda bisa lakukan, yang orang lain belum lakukan, Anda mulai tawarkan. Saya yakin dari beberapa alternatif tadi, saudara pasti akan menemukan yang Anda bisa lakukan, Anda bisa buat, Anda bisa jual. Dan itu ditekuni, maka bagian kita rajin. Maka firman Tuhan dikenapi bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi untuk Tuhan memberkati, dia harus menemukan apa yang Anda perbuat. Kalau Anda nggak berbuat apa-apa, ya ayatnya tadi, orang malas miskin, orang rajin kaya, kan begitu. Jadi, kalau kita mau melakukan apa saja, karena ada hukum begini, kan saya mengajarkan Anda itu rajin. Kira-kira semua mau rajin nggak? Kalau Anda semua mau rajin, ya ini jemaat jumlahnya berapa sih yang dengerin saya? Yang tidak dengerin kan lebih banyak lagi. Maka di dunia ini tetap aja yang namanya orang rajin itu lebih sedikit. Nah, orang rajin itulah yang akan melayani, menjual jasa kepada orang yang tidak rajin dan mendapat fee-nya. Maka dengan demikian yang rajin akan survive. Ya. Jenis apapun produk dan jasa yang Anda bisa tawarkan. Saya punya teman, dia nggak punya kebun durian. Dia jualan durian, yang dia ngambil dari temannya punya kebun, dia bingung cara jualnya gimana. Jadi sebenarnya kita bisa hanya menjadi perantara saja. Ya, tapi kalau mau margin yang lebih tinggi, ya Anda menjual apa yang Anda buat. Nah, makanan, sabun, dan segala macam yang Anda bisa temukan. Karena itu saya mau memberikan nasihat yang kedua. Bagian kita bekerja dengan rajin, maka Tuhan memberkati. Hari ini saya mau mengajarkan hal-hal yang sederhana. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kejadian pasal 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Nah, sedikit latar belakang mengenai ayat tadi, Yakub. Yakub karena menipu Esau, maka dia harus lari kepada pamannya bernama Laban dan memulai hidup dari bawah. Ya, kadang-kadang kita ini harus mulai hidup dari bawah, ya. Padahal Yakub itu sebenarnya anaknya Iska. Iska punya anak Esau dan Yakub, kaya raya. Tapi karena keadaan tertentu, Yakub harus hidup seperti budak, kerja sama pamannya. Hari ini bukan karena kasus seperti itu, tapi karena kasus yang lain, ya. Karena PHK, karena corona, perusahaan bangkrut, maka kadang kita harus hidup dari bawah, ya. Karena emang keadaan, nggak mau tersingkir, nggak mau mati, nggak mau ya habis. Mau nggak mau harus mau, yang tidak mau ya nggak apa-apa kalau Anda punya saldo banyak, nikmati saldo, nikmati hidup. Tapi saya percaya banyak orang hari-hari ini harus mulai hidup dari bawah. Nah, berasal dari bawah itu lebih mudah. Tapi sudah di atas harus mulai lagi dari bawah, itu berat. Yakub anak orang kaya, tiba-tiba jadi pegawai pamannya, ditipu lagi. Nah, tapi cukup menarik tadi, saya akan ingin mengajak membaca kembali apa yang dilakukan oleh Yakub waktu dia bekerja sama pamannya. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Jadi Yakub bekerja 7 tahun, itu rasanya cuma beberapa hari. Kenapa? Karena dia cinta Rahel, padahal dia kerja itu nggak digaji loh. Dia nggak dapat upah, nggak dapat komisi, nggak dapat gaji, cuma dikasih makan aja. Bukankah sama seperti hari-hari ini, tak? Tadi saya katakan kalau kita mengawali sebuah usaha rumah tangga, kelasnya kelas rumahan, untungnya hanya cukup buat makan, ya, jual sabun, jual tempe, jual penyak, jual gado-gado, jual apapun juga yang Anda bisa jual barangnya teman lagi jadi reseller, yang nggak mungkin kaya. Saya tidak mengajarkan untuk menjadi kaya saat ini. Saya mengajarkan survival, hidup survive untuk bisa makan. Seperti Yakub, dia bekerja hanya untuk bisa makan. Bahkan itu berlangsung 14 tahun. Yakub nggak punya aset, nggak punya gaji, nggak punya domba, nggak punya ternak. Tapi yang 14 tahun itu dibagi 2 periode, 7 tahun, 7 tahun. 7 tahun nggak dapat gaji, cuma bisa makan. Saya percaya Anda nggak perlu 7 tahun, karena masa susah ini mungkin paling tidak akhir tahun. Ada perkiraan yang sangat pesimis, bahwa coronanya mungkin berakhir akhir tahun, tapi dampak ekonominya 3 tahun.
Yakub 7 tahun, lebih parah. Nah, kalau kita siap untuk hidup sekedar bisa makan, paling nggak beberapa bulan, tapi ketika keadaan nanti normal, maka usaha yang tadinya hanya rumahan bisa mengalami pelipat gandaan. Tapi yang pasti Yakub, kita belajar dari Yakub, dia bekerja 7 tahun itu rasanya beberapa hari. Kenapa? Karena dia cinta Rahel. Nah, di sini ada esensi bahwa cinta membuat orang bergairah, membuat orang antusias. Dan antusias dan bergairah itu waktu terasa cepat. Kalau Anda nggak bergairah, Anda nggak antusias, Anda nggak punya pengharapan, menjalani masa-masa pandemi ini, jangankan 7 tahun. 1 minggu aja rasanya lama sekali, 1 hari aja rasanya lama sekali. Yakub 7 tahun rasanya cuma beberapa hari. Jangan sampai beberapa hari rasanya beberapa tahun. Maka kalau kita punya cinta, jadi dari cerita Yakub ini esensinya adalah bekerja dengan cinta sampai kairos Tuhan itu terjadi. Kenapa saya sebut kairos Tuhan? Karena setelah 7 tahun, 14 tahun, maka tahun yang ke-15, pamannya Laban, di mana Yakub bekerja, itu mulai ada deal dengan Yakub. Memang Yakub yang minta, paman, aku minta pembagian hasil. Oke, gimana caranya? Ya, domba yang putih kamu gembalakan, terpisah, hitam loreng terpisah. Tapi kalau yang putih, anaknya hitam, itu bagian kamu. Pembagiannya sebenarnya nggak fair sih. Tapi kita tahu semuanya, melalui cara-cara seperti itu, 7 tahun Yakub kaya raya. Nah, ini yang saya sebut dengan kairos Tuhan. Waktunya Tuhan memberkati, maka ketika keadaan digonta-ganti, Laban menipu, digonta-ganti peraturan, tetap aja pokoknya apa yang menjadi bagian Yakub itu yang lahir ternaknya sehingga Yakub menjadi kaya raya. Nah, itu yang saya sebut dengan kairos Tuhan. Nah, sekarang kita dalam keadaan seperti mungkin Yakub pada 14 tahun pertama. Hanya bekerja, dikasih makan, udah, nggak bisa nampung. Tapi karena dia bekerja dengan cinta, maka kairos Tuhan tiba. Itulah tadi kenapa Ibrani berkata di muka, kalau engkau mencukupkan dengan yang ada, aku tidak meninggalkan. Tuhan menyertai. Waktu Tuhan menyertai, belum tentu diberkati. Tapi diberi kekuatan, diberi gairah, diberi antusias. Dengan gairah dan antusias menjadi expert di bidangnya. Yang bikin kue-kuenya makin bagus, yang bikin bakpunya makin enak, yang bikin bika Ambon makin empuk, makin renyah. Wah, pokoknya makin expert namanya dengan cinta. Makanya belajarlah bekerja itu dengan cinta. Ya, karena itu saya akan bacakan quote-nya. Bagian kita bekerja dengan cinta dan pengabdian. Tuhan memberikan berkat dan pelipat gandaan. Kalau kita tidak bekerja dengan cinta dan pengabdian, bagaimana bisa antusias? Bikinlah makanan dengan antusias, mengantar dengan antusias, sampai yang diantar aja mungkin, wih, apa nih yang nganter nih? Konsumennya kagum-kagum, mereka jadi konsumen yang loyal, yang setia, ya. Jadi kita bisa mendapatkan konsumen yang memberikan endorse yang lain. Wah, mungkin dia akan bercerita, membuat story. Nah, hari-hari ini yang namanya produk kadang dikalahkan sama cerita, ya. Ketika produknya ada cerita yang beredar, oh itu buatannya ibu sendiri loh, itu anaknya yang bikin, itu kan anaknya bapak si ini, itu wah itu ceritanya beredar, itulah yang menjadi viral, ya. Kalau istilah zaman sekarang, waktu zaman Yakub, ya istilahnya pelipat gandaan, berkatnya berlipat-lipat. Kalau Mazmur berkata, apa saja yang diperbuatnya, Tuhan menjadikannya berhasil. Tapi apa saja tadi harus disertai dengan antusias. Yakub karena cinta dia bekerja. Nah, mari kita bekerja karena cinta. Kita cinta keluarga, kita cinta anak-anak, kita cinta yang kita miliki sehingga kita bertanggung jawab terhadap kehidupan. Nah, enggak usah mengeluh dah. Anda mau ngeluh sama siapa? Semua orang juga susah. Berhenti mengeluh, berhenti posting hal-hal yang kayaknya membuat orang kasihan. Anda memang bisa karena Anda postingan tertentu orang kasihan Anda disumbang. Tapi orang tidak akan menyumbang setiap hari, apalagi kalau jangka panjang. Lebih baik Anda bekerja sesuatu yang Anda bisa kerjakan, dan orang membeli bukan karena kasihan, tapi karena memang ada cerita yang Anda betul-betul jalani dalam hidup ini, dan itu nanti akan ketemu yang namanya kairos Tuhan. Saya berdoa kalau Anda yang mungkin terkena PHK, tokonya harus tutup, usahanya harus bangkrut, dan hari-hari ini harus memulai sesuatu dari bawah. Maka lengkaplah sudah, ibadah di rumah, bekerja di rumah, kita mulai usaha dari rumah. Mulai dari rumahan ini, maka doa saya adalah ketika Anda melakukan dengan sungguh-sungguh, antusias, pengabdian, penuh cinta, maka akan ada kairos Tuhan yang datang.
Pada saatnya ketika keadaan normal, nggak mungkin virus nggak mungkin. Sejarah manusia sepanjang dunia hidup ini, mulai dari beribu-ribu tahun yang lalu, ada berbagai macam pandemi dan selalu selesai. Manusia punya daya juang luar biasa, kemampuan adaptasinya tertinggi. Dinosaurus badannya besar, tapi nggak bisa adaptasi, punah mereka. Binatang-binatang lain udah pada punah, manusia nggak akan punah-punah sampai akhir zaman. Karena manusia adalah makhluk dengan otaknya yang luar biasa, kemampuan adaptasi yang luar biasa. Demikian juga dengan saudara. Kalau kita, bagian kita mencukupkan yang ada, bagian kita rajin, bagian kita bekerja dengan cinta, maka saya percaya, nanti bagian Tuhan memberkati pada waktunya, atau kairos. Nah, kita lanjutkan lagi, masih ada satu poin lagi, satu bagian lagi yang akan kita pelajari mengenai survival spirit, roh untuk bisa survival pada zaman susah seperti ini, dan tetap menjalaninya dengan bahagia. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kita sebenarnya tidak hanya bekerja untuk bisa bertahan hidup, tapi di dalam Tuhan ada harapan. Karena akan datangnya kairos Tuhan. Kepada siapa kairos Tuhan akan datang? Waktunya Tuhan memberkati dan mengadakan pelipat gandaan. Seperti Yakub mengalami pelipat gandaan, sehingga Yakub menjadi kaya raya luar biasa. Karena ternak yang menjadi milik bagiannya dibikin Tuhan berkembang biak luar biasa. Kepada mereka yang jujur, kata firman Tuhan, sungguh ada masa depan. Mari kita bekerja dengan jujur, dengan fair. Kalaupun kita ada kebutuhan, nggak usah tipu menipu harga, nggak usah tipu barang, jangan mengambil kesempatan, ya. Kita hidup memang merangkak dari bawah, dari awal lagi, dan kita menjalani kehidupan yang kita rintis, dagang yang kita rintis, usaha rumahan yang kita rintis, kita jalani dengan jujur, karena firman Tuhan berkata, sebab pada orang jujur yang suka damai akan ada masa depan. Ayat yang sejalan, senafas dengan hal itu, Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nggak usah pengen cepat-cepat kaya. Kalau kairos Tuhan, Tuhan yang bikin Anda kaya. Tapi mari kita belajar menjadi orang yang jujur dan bisa dipercaya. Karena kalau kita menjadi orang yang bisa dipercaya, nanti pelipat gandaannya itu bisa terjadi secara alamiah, tapi tentunya dengan campur tangan Tuhan. Saya kasih contoh. Saya hidup dari bawah. Waktu saya ke Jakarta, saya merantau mengadu nasib, dan saya hidup dari bawah. Lalu saya buka usaha. Ya, awalnya juga berat, namanya modal pas-pasan, kan orang miskin merantau ke Jakarta, ya. Punya uang nih, punya modal nih, kulaan barang. Waktu itu saya dagangnya sepatu, ya. Kulakan sepatu, lalu dijual, begitu laku, dapat duit lagi, kulakan lagi. Pelipat gandaannya lama banget. Tapi singkat cerita, kami belajar untuk komitmen, namanya tagihan yang dibayar. Bahkan kalau perlu kita jual mobil untuk bayar tagihan. Kita hidup sederhana untuk bisa bayar tagihan. Tagihan itu nomor satu supaya bisa dipercaya. Nah, singkat cerita, ya ini panjang ceritanya, kan saya buka usaha tahun 92. Itu kira-kira tahun 2000-an, saudara, lebih dari 8 tahun, tahun 2000 lebih, ya, bahkan 2005-an mulai mendapat kepercayaan dari supplier. Dalam arti begini, pokoknya kalau Pak Jarod saya percaya dah, barangnya diambil aja Pak, gitu. Nggak usah pakai uang muka. Jadi pertamanya uang muka dulu, barang diproduksi, lunas, barang diambil, gitu. Jadi ini harus lunas dulu, baru diambil, baru bisa jualan. Ya lama dong, ya. Lama-lama pakai uang muka, ya. Lalu barang bisa diambil. Nanti bisa kasih jangka waktu 2 bulan, laku nggak laku harus bayar, gitu. Belakangan ini makin dipercaya, pokoknya sama Pak Jarod percaya dah, barangnya diambil aja Pak, nanti kalau laku bayar, gitu. Artinya kalau kita dapat kepercayaan, kita nggak perlu modal, kan? Kita nggak perlu uang muka. Kita bayar setelah laku, gitu. Kita bisa pelipat gandaan omset tanpa injeksi dana, tanpa modal. Yang penting juga jangan rakus, ambil barang, nanti nggak bisa bayar ketika jatuh tempo. Kita nggak dipercaya lagi nanti, gitu kan? Maka, tapi paling tidak begitu dapat dipercaya, kita tidak butuh tambahan modal untuk menaikkan omset. Nah, itu sudah mulai ada pelipat gandaan, dan saya berharap pada masa-masa pandemi ini kita sudah mencapai itu di akhir masa itu kepercayaan tadi. Ya kalau mau diperpanjang ya katanya pandeminya selesai akhir tahun, tapi dampak ekonominya 3 tahun. Ya
Kalau 3 tahun dengan cinta, Yakub aja 7 tahun. Rasanya beberapa hari. Ayo kita jalani hidup ini dengan semangat. Tetap ada harapan, tetap percaya sama Tuhan. Memang susah, namanya gimana nggak susah, bangkrut. Ya saya kalau saya mau bersaksi ini, saya ini habis bangkrut loh. Iva Dasyat yang usaha terbesar kami baru saja tutup. 200 lebih pegawai dikasih pesangon, habis saldonya. Gedungnya dijual, jadi kalau bicara susah-susah, ya kita hidup dari bawah lagi. Tapi mari kita semangat, mari kita antusias, yakin bahwa Tuhan punya rencana dan rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Ketika Ayub hartanya ludes, baca Ayub pasal 42, itu ada ayat, Tuhan, aku percaya rencanamu tidak ada yang gagal. Jelas-jelas Ayub sudah habis, hartanya habis, lembu, sapi, ternak, habis semuanya, dirampok orang Kasdim, dirampok orang Seba, bahkan cara habis hartanya sangat traumatis, dirampok. Ya. Kalau kita ini kan mungkin kayak mati pelan-pelan gitu ya, dari cash flow-nya sedikit, tokonya sepi, makin lama sepi tutup. Ayo beng gitu, dalam hitungan hari dijarah, dirampok, habis. Dia masih berkata, Tuhan rencanamu tidak ada yang gagal. Karena itu mari kita mungkin kehilangan bisnis, tapi kita tidak kehilangan harapan. Kita kehilangan omset, tapi kita gak kehilangan hati kita yang melekat dengan Tuhan. Kita tidak kehilangan iman. Maka orang yang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Karena itu saya berikan kesimpulan atau berkat atau nasihat yang terakhir kali ini. Bagian kita hidup dengan jujur. Tuhan memberi kemujuran. Jadi ada bagian yang kita lakukan, ada bagian yang Tuhan lakukan. Bagian kita adalah hidup jujur. Sedangkan bagian Tuhan memberkati, memberikan kemujuran. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, kami sudah belajar firman-Mu hari ini, kiat untuk kami bisa survive pada masa susah gara-gara corona, tapi kami mengangkat iman kami. Kami tidak kehilangan Tuhan, kami tidak kehilangan harapan, kami tidak kehilangan semangat, kami akan menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Rencana Tuhan tidak ada yang gagal, kejadian peristiwa apapun dalam hidup kami, tidak membuat rencana Tuhan untuk memberkati kami, mempermuliakan kami, membawa kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, itu gagal. Sebaliknya Tuhan, keadaan hari-hari ini menjadikan kami orang yang lebih ulet, lebih tabah, lebih rohani, dekat dengan Tuhan. Kami ada waktu untuk keluarga, kami berpikir mengenai kekekalan, dan kami belajar untuk rendah hati, memulai hidup dari bawah, bekerja dari awal, dan kami merintis usaha yang baru di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, dengan nilai-nilai Tuhan, dengan nilai-nilai kekekalan, dengan hidup yang mulia, dengan cara-cara yang mulia. Maka kami percaya Tuhan, bahwa pada waktunya, Tuhan akan memulihkan kami, memberkati kami, bahkan lebih daripada sebelumnya. Kami angkat iman kami angkat doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, inilah firman yang saya sampaikan pada hari ini. Selamat beribadah di rumah. Tetap semangat, karena apapun yang terjadi, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu, my family. Saya percaya kita semua sangat diberkati dengan pesan firman yang telah kita dengar, yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Jarod Wijanarko, keuangan keluarga. Nah, Pak Jarod nanti pada hari Jumat yang akan datang, juga akan bersama kita, Zoom secara live, pada jam 7.30, beliau akan memimpin Zoom bersama dengan seluruh jemaat online, call online, dan juga seluruh jemaat boleh bergabung dalam seminar online dan Zoom online ini, yaitu pada hari Jumat pada jam 7.30 dengan tema parenting. Jadi pasti saudara akan diberkati. Dan memasuki bulan yang akan datang, tema yang Tuhan berikan untuk kita adalah New Dimension in Worship. Dan Pak Luke akan memimpin ibadah minggu yang pertama dengan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah memasuki bulan Juli secara online, New Dimension in Worship. Sambil kita terus menantikan instruksi dari pemerintah, kepala daerah, dan pimpinan gereja untuk bulan-bulan yang akan datang, kita tetap setia bersama-sama ibadah secara online. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita, dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga, sungguh kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Engkau penuhi dengan lawatan-Mu, hadirat-Mu, dan berkat-Mu.
Dan Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Jarod yang telah menyampaikan isi hati-Mu dan seluruh keluarga serta pelayanan hamba-Mu. Engkau juga memberkati seluruh keluarga besar dari GBI My Family yang telah setia untuk mengikuti ibadah online setiap minggu. Berkati anak-anak di sekolah secara online, berkati perkuliahan, berkati pekerjaan, bisnis, usaha, karir dari semua jemaat-jemaat-Mu dan pengerja-pengerja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus menjaga dengan kesehatan, kekuatan bagi semua keluarga My Family. Kami juga mengarahkan hati kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk diberikan hikmat, untuk cepat mengatasi segala sesuatu dan terjadi pemulihan. Berkati juga seluruh keluarga My Family, hati yang telah memberi, tangan-tangan yang telah memberi. Engkau terus memberkati berlimpah-limpah dengan anugerah-Mu. Kuduskan setiap persembahan yang telah diberikan untuk menjadi berkat, menjadi saluran kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan setiap jemaat-Mu di My Family. Dan kami juga mengarahkan hati kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera sentosa di dalam puri-Mu dan di dalam lingkungan tembok-Mu. Dan kiranya mencintai-Mu mendapat sejahtera sentosa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk menerima berkat dari-Mu. Mari kita arahkan hati kita dan tangan kita dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang secara online. Tuhan Yesus memberkati. you.